gue Denti, Clara, Gue dan Clara. Kamini. Hai. Yeay, hai Kamini. Apa kabar lo? Makin cakep aja, makin Iya, glowing. makin kurus, nggak pernah makan. Kurus. Kan lagi. Mini ceritain dong ke kita kayak pengalaman lo merintis karir sebagai cabin crew dari lo start sampai sekarang. Pengalamannya saya mah alhamdulillah ya, kalau daftar tuh nggak pernah disulitkan gitu kan. Sombong. Nggak boleh sombong, say. Zaman lagi susah. Alhamdulillah. Dari zaman di Lion Air, terus pindah ke Oriental, terus udah gitu pindah ke AirAsia X, terus terakhir di maskapai aku sekarang nih. Udah mau 4 tahun pasang surutnya di maskapai ini ngalaminnya. Benar-benar. Berarti lo kurang lebih lo berkarir udah 8 tahun ya. Sebagai yang udah berkarir 8 tahun, menurut lo sekarang kan banyak banget kru yang ngalamin namanya di unpaid leave atau mungkin kena pemecatan. Nggak cuma cabin crew lah, gue rasa ya, pilot atau yang lainnya pun banyak yang kena, mungkin sampai ke ground staff gitu kan. Menurut lo gimana sih bagi yang terkena unpaid leave dan terkena ini, bagaimana sih menurut lo harus menyikapinya? Kalau menurut aku sih kayak gini ya. Pertama kan kita tuh kerja di tempat orang, ya nggak sih kan? Apapun yang kita jalanin sekarang ya kita cuma bisa menerima apa yang atasan kita bilang. Mau itu unpaid leave, mau itu apa. Nah menurut aku ya kayak maskapai atau sebuah perusahaan itu nggak ada yang pengen lo ngalamin kejadian sampai kayak gini kan, sampai unpaid leave, sampai dipecat. Kayak mereka juga kalau bisa pengen si karyawan-karyawannya tetap makmur, bahagia dan sebagainya. Karena beban juga tahu menurut aku ya, walaupun aku bukan pengusaha. Nah, menurut aku karena kita itu cuma karyawan, balik lagi posisi kita tuh sebenarnya bisa digantikan kapanpun, siapapun yang menggantikan gitu loh. Nggak usah kayak corona gini aja, kita ibarat kata kita sakit nih 5 menit kemudian aja penggantinya kita tuh ada kan ya, jangan yang lagi nyerap ya kan. Yang lagi nyerap nggak ada, lu nggak akan dicariin, nggak akan, percaya sama gue. Nah jadi menurut aku dengan kondisi maskapai yang seperti ini, yang serba tidak menentu, apalagi maskapai aku kan dari sebelum kejadian corona juga emang pernah nyaris kolaps ya. Yang bener-bener sering banget nyaris kolaps, terus tiba-tiba bagus lagi nyaris kolaps. Karena nggak tahu ya, mungkin karena udah ke training berkali-kali kejadian kayak gini dalam kehidupan gue ya. Jadi kayak gue berpikirnya, ya mau nggak mau kita harus bertahan dengan kaki kita sendiri gitu loh. Jadi kita harus entah itu buka bisnis, entah itu kita ngelakuin apapun gitu, tapi harus survive karena dunia kita itu dunia yang serba nggak ada kepastiannya. Merpati aja yang kemarin yang padahal udah jelas disokong sama pemerintah kan, kayak gimana nasibnya? Itu kan sampai sekarang masih pesangonnya aja belum keluar kan, maksud kayak gitu. Jadi kayak ada baiknya. Ini lo tahu ngobrol sama mantan lo yang pilot merpati ya? Enggak. Banyak. Oh iya. Lanjut. Ya banyak kalau di merpati doang mah. Lu mengalihkan lanjut. Jadi menurut gue sih ya sekarang sih karena kita udah lihat ya kondisinya seperti ini, mungkin kan ada juga orang yang ibarat kata jadi karyawan dari awal sampai sekarang tuh masih di situ-situ aja kan, ada ya banyak ya yang baru kali ini pertama kali nih ngalamin kayak gini ya. Lo harus tahu aja, maksudnya gue kayak ini loh dunia airline sesungguhnya, kayak lo tuh harus bisa sendiri dulu gitu loh, at least lo punya kerjaan lain karena toh umur lo juga mau sampai kapan kan, sebenarnya kayak gitu kan. Kita terbang, apalagi kalau perempuan kan nanti hamil lah, inilah, emang tanpa corona pun lo harus punya pekerjaan lain. Betul. Menurut aku. Emang berarti sebenarnya kita harus punya backup plan ya. Tuh, menurut aku kayak gitu. Karena nggak bisa nyalain perusahaan juga. Kalau kejadian kayak gini. Tapi memang sekarang gue perhatiin memang udah banyak kru yang punya usaha sampingan sih ya. Nah, iya itu bagus. Di luar dari ini. Jadi si corona itu kayak akhirnya menyadarkan gue terhadap teman-teman gue, ternyata teman-teman gue sangat punya banyak bakat terpendam yang tiba-tiba masak salah satunya adalah dimiliki semua orang. Jualan daster, tiba-tiba punya skincare. Kayak gue tuh kayak berpikir kayak gini, selama ini kalian tuh kemana aja gitu kan. Termasuk gue ya, mungkin karena kita akhirnya baru ada waktu juga kan untuk ngelakuin itu semua. Tapi nih kami nih, kalau untuk kebijakan di maskapai kami ini sendiri gimana sih menyikapi pandemi ini? Atau apakah ada kebijakan unpaid leave? Apa ada kebijakan pengurangan karyawan?
yang Sejauh ini terjadi di gimana, Kak? maskapai lo? Oh, kalau so far di maskapai aku itu jatuhnya unpaid leave, tapi pengajuan unpaid leave itu untuk sampai bulan lalu. Jadi kayak 2 bulan sebelumnya itu kita kayak ngajuin unpaid leave. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kuotanya masih banyak, nah dia akan pilih lagi tuh beberapa orang untuk di unpaid leave lagi. Nah, nanti kalau misalnya kuotanya ternyata masih banyak juga, dia akan pilih yang lain. Oke. Jadi sampai kuota yang mereka mau, yang perusahaan mau, itu terpenuhi. Iya. Oh, oke. Menurut lo kalau buat kru yang ditunjuk oleh perusahaan untuk unpaid leave, menurut lo itu adil apa enggak sih? Kayak dia kan nggak tahu latar belakang orangnya apa yang terjadi sama kehidupan orangnya kan nggak Iya, tahu kan? karena itu urusannya HRD, bukan Iya, urusannya chief kita. Iya, itu sementara menurut lo adil nggak sih penunjukan kayak gitu? Kalau menurut aku dibilangin adil nggak adil, karyawan nggak akan ada yang pernah siap yang nggak digaji secara tiba-tiba. Jadi pasti menurut kita sebagai karyawan itu tidak adil. Pasti apapun kebijakan yang dikasih perusahaan saat ini. Nah, cuman kan balik lagi nih menurut aku, kayak perusahaan tuh nggak mau loh sampai kita kayak gini. Satu-satunya, maksudnya dengan di unpaid leave aja, lu tuh udah bersyukur gitu. Karena sekarang di luar sana bener-bener biasanya dipecat massal. Iya benar. Betul. Jadi tuh kayak mau ngeluh ya kalau sebagai karyawan nih dari segi orang yang membutuhkan uang gitu kan, kayak ya gue pengennya ngeluh gitu kan. Cuman kalau kita ngelihat dari sisi maskapainya kayak ya gimana gitu loh. Kadang-kadang kita ngelihat maskapai lain juga kayak oh kita tuh beruntung ya masih di unpaid leave-in. Oh kita beruntung ya ternyata masih dikasih uang saku ya walaupun nggak seberapa. Masih ditungguin kita ya walaupun kita kayak sadar maskapai itu udah nggak mampu loh sebenarnya untuk ngegaji kita, nahan-nahan kita tuh sebenarnya dia udah kayak jor-joran banget kan. Iya. Tapi dengan situ kayak oh ya maskapai baik. Cuman kalau misalnya ditanya kan pemilihan acak unpaid leave, kalau mau dibilang dari acak kalau aku bisa ngeliat ya kayak ada kok yang masih baru ternyata diperpanjang, ada kok yang menurut aku performance dia, absensinya dia nggak jauh lebih baik dari gue, tapi ternyata dia kok nggak di unpaid leave-in, gue di unpaid leave-in. Tapi balik lagi menurut aku pasti HRD punya pertimbangannya gitu loh. Yang kita nggak mengerti apa mungkin dari segi kontrak yang masih panjang dan sebagainya, jadi mungkin mereka menjadi prioritas. Ya, dari sisi legal ya. Benar. Menurut lo apa yang bisa dilakukan nih oleh orang yang kena unpaid leave atau kena pemecatan massal mungkin? Kita kan berharapnya hal ini terjadinya cuma dalam waktu dekat ya, maksudnya mungkin nanti ketika corona udah selesai kita bisa balik lagi terbang apa segala macam. Menurut lo apa sih yang bisa kita lakukan di sela-sela waktu ini? Kalau menurut aku untuk sekarang mau nggak mau kita kayak napak bumi ya Bu, kan selama ini kita napak udara. Kalau kita sekarang napak bumi, kayak kita tuh sadar pengeluaran kita banyak, pemasukannya tidak ada gitu kan. Jadi skincare tuh say. Iya, jadi on maksudnya hold dulu semuanya. on hold semuanya di on hold. Nah cuman maksud aku tuh kayak begini, jangan sampai gaya hidup kita selama kita masih dapat income selama jadi pramugari itu masih sama sekarang karena udah beda, dan jangan sampai kita itu maksain keadaan dengan cara yang salah untuk kita menyamakan biaya hidup kita. Karena gimana ya menurut aku tuh pemasukan kita itu gaya hidup kita tuh harus nyamain pemasukan kita, bukan sebaliknya. Pemasukan kita harus nyamain gaya hidup, itu kan aneh ya menurut aku. Nah terus kayak apapun yang bisa dilakukan gitu loh untuk saat ini, entah kayak bakat terpendam lu, mungkin kayak lu nggak percaya diri gitu kan sama ya elah gue cuma bisa kayak gini dong, gue cuma bisa masak ini, tapi kan kita nggak tahu masyarakat ternyata tertarik dengan apa yang lu bisnisin, kan kita nggak pernah tahu kan ternyata itu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kan kita nggak akan pernah tahu. Toh aku juga udah baca kayak beberapa artikel bisnis gitu kan, kayak banyak kok orang-orang yang sekarang itu usahanya besar, padahal itu bukan, mereka itu dari nothing yang benar-benar cuman kayak penjaga kos yang cuman jualan salad di kosan dengan segala keterbatasan gitu, ternyata tuh jadi besar. Si salad mo itu kan jadi bercabang-cabang sekarang kan, inspiratif. Kalau kita bisa menginspirasi orang lain, kenapa enggak pada saat corona kayak gini gitu loh. Benar-benar intinya dimulai dulu aja gitu nggak sih? Kalau belum dimulai kita belum tahu kan berhasil atau enggak. Ambil baby step aja dulu. Jangan lupa gaya hidup say harus ngimbangin. Gaya hidup harus ngimbangin. Dan jangan pernah gengsi. Maksudnya untuk saat kayak gini tuh nggak bisa loh kita gengsi kayak kok gue jualan daster, kok gue MLM, kok gue gini, ya nggak bisa. Lu nggak bisa gengsi. Lo kalau gengsi nggak makan, endingnya jadi ani-ani.
Oh, Ya kalau udah jadi ani-ani mah nggak pusing, say. Oh iya bener nih, udah jadi ani-ani mah mau kena unpaid leave juga nggak pusing. Nggak Ya nggak pusing, sih? nggak pusing. Dia diparek Mereka Biasa aja malah 3 biasa bulan. malah senang jalan-jalan ke Eropa ya kan? Iya bener. Tiket lagi murah juga kan? Iya, embur. Iya, Nah, sampai diasap sama Tuhan juga gara-gara corona. Lu kagak jauh. bagi Hujan. yang para newbie yang mereka kemarin-kemarin mungkin kan banyak rekrutmen dong ya. Nah, sekarang kan otomatis dari bulan Februari mungkin atau mungkin bahkan kalau maskapai luar udah lebih duluan nggak sih nggak membuka lowongan-lowongan kerja gitu. Nah, menurut lo untuk para newbie ini gimana? Yang baru training atau yang baru daftar tapi ending-endingnya Iya, kekat. iya benar. Ada sih ini teman aku, soalnya kejadian juga kayak gitu. Jadi kayak dia pengen jadi pramugari, terus kayak tapi nggak keterima dan nggak dipanggil kan. Nah terus kalau menurut aku sih lebih kayak gini, kita punya cita-cita boleh, tapi kan kita harus sadar ya kebutuhannya kita itu apa. Nggak ada salahnya loh kita kerja di darat. Maksudnya nggak ada salahnya kita lakuin apapun yang bisa menjadi penghasilan kita saat ini. Toh kalau memang lo ditakdirkan untuk menjadi pramugari, lo akan menjadi pramugari entah bagaimana caranya gitu. Lo pun udah bekerja di darat. Lo percaya aja sama kekuatan doa lo ya kan. Gue sih selalu percaya kayak gitu. Jadi kalau lo emang ternyata sekarang dunia pramugari udah jelas lah nggak mungkin lah untuk kita daftar untuk saat kayak gini, pasti sampai corona beres Untuk maskapai ada akan lowongan jauh. buka tuh Itu udah, kalaupun temen aku aja di training masih ditunda sampai sekarang, itu udah training dan udah mau beres loh, tinggal cap rating doang. Nah menurut aku sekarang kayak kita lebih bisa realistis sih sama keadaannya kayak gimana. Dan kalau misalnya lo kerja di darat, terus nanti sambil di darat lo juga bisa daftarkan untuk menjadi pramugari, kan nggak ada salahnya gitu loh. Toh banyak juga pramugari yang sekarang malah kerja di darat ya. Contohnya lo kan, Den. Nggak usah jauh-jauh. Contohnya gue lah, nggak usah jauh-jauh ya kan. Kita realistis aja, say. Kadang-kadang juga karena dulu ya aku waktu masih kayak awal-awal masuk pramugari mikir wah enak ya lulusan SMA income-nya ini segini gitu, aku ngerasanya kayak gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, terus gue ngalamin yang namanya maskapai kayak begini, maskapai kayak begitu gitu. Terus akhirnya gue lebih berpikir kayak oh ternyata di darat itu jauh lebih enak. Setelah aku ngeliat teman-teman aku yang di bank tuh nggak kenapa-napa, teman-teman aku yang di BUMN tuh nggak kenapa-napa loh. Mungkin penghasilannya nggak sebanyak kita pada saat itu gitu loh, cuman stabil. Dan kadang-kadang kan kita sebagai gimana kita kan butuh sesuatu yang stabil dan sesuatu yang pasti, karena kan kayak cicilan apa itu juga kan pengeluarannya pasti maaf dia nggak nungguin corona gitu kan. Jadi aku malah berpikir kayak aku pengen kerja di darat loh setelah seringnya kejadian kayak gini, kalau kesempatannya itu ada. Ya dari lo nih, untuk semua yang kena unpaid leave ataupun para newbie yang mungkin belum bisa melakukan lamar kerja atau apa, adalah sabar aja, bener nggak? Ya sabar aja, lakuin apapun yang bisa dan jangan diem, ambil baby step apapun itu kayak lakuin aja gitu, entah itu menghasilkan, entah itu menguntungkan atau enggak, lakuin aja, entah itu capek, lakuin aja gitu semuanya. Karena aku yakin kok usaha itu nggak akan membohongi. Hasil itu tidak akan membohongi usaha. Kebalik ya, gimana? Usaha tidak membohongi hasil. Usaha tidak membohongi hasil. Usaha tidak membohongi hasil, benar. Iya. Benar. Aku yakin kok kalau itu. Dan untuk yang masih baru-baru sabar aja. Kita akan tetap terbang. Sejauh ini kita masih dibutuhkan. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah lupa sama mimpinya sebagai pramugari. Kita pasti masih bisa. Karena maskapai juga akan berjuang melakukan berbagai cara supaya kita bisa kembali terbang. Benar banget. Dan menurut gua kalau di Indonesia ini maskapai masih salah satu perusahaan yang bakal terus ada sih. Soalnya kan kita negara kepulauan ya, Bo. Kayak kita masih sama Indonesia aja bisa pesawatnya 6 jam gitu kan. Jadi nggak mungkin kita tuh nggak ada maskapai, itu nggak mungkin di Indonesia. Jadi masih pasti bakal ada terus deh. Bakal bangkit lagi. Pasti bangkit lagi gitu. Paling tahun depan bangkit lagi. Yes. Gitu. Jadi tadi itu ngobrol-ngobrol kita sama Nini. Yes, mengenai unpaid leave di dunia penerbangan zaman sekarang ya kan. Pokoknya dari kita pun dari Gali FM buat teman-teman semua yang mungkin ngalamin unpaid leave atau mungkin suspend kontrak segala macam, stay strong.
badai itu pasti berlalu ya. Thank you banget loh Kak Mini buat waktunya. Thank you banget buat sharing-sharingnya. Yes, thank you Brat. Next kita ngobrol lagi. Semoga nggak tentang topik-topik yang sedih lagi. Oh ya benar. Oh ya udah. Oke, thank you Kak Mini. Sampai ketemu lagi next time. Dadah Sampai semua. jumpa lu. Dadah Thank you semua. for watching. Dadah.